Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan anak sekalian, santri Husnul Khotimah kelas 9 yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga keluarga, ya, orang tua, bapak, ibu, saudara-saudaranya. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan hidupnya. Dan jangan lupa kita memohon kepada Allah agar pandemi ini segera Allah angkat dan dijadikan kita menjadi hamba-hambanya yang soleh dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, selamat berjumpa lagi bersama materi pelajaran Tsaqafah Islamiyah di semester 2 ini. Alhamdulillah, kemarin sudah sampaikan bahwa di semester 2 ada materi ya di bagian kedua, yaitu bagaimana ya saya berkomitmen kepada Harakah Islamiyah, ya, di mana bagian pertamanya saya berkomitmen kepada Islam, ya. Baiklah, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sebagai tazkirah, ada hal yang ingin Ustaz sampaikan beberapa berikut ini. Yang pertama, niatkan belajar kita karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau setiap pekerjaan, setiap amal diniatkan karena Allah akan menjadi nilai ibadah. Dan juga tentunya dalam melaksanakan belajar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat Allah dan Rasulnya. Karena syarat amalan, kerjaan yang menjadi nilai ibadah itu dua, paling tidak minimal syaratnya. Yang pertama adalah niat karena Allah. Yang kedua, tidak melakukan pelanggaran pada syariat Allah dan Rasulnya. Ini yang ingin saya ingatkan, marilah kita untuk memperbaiki niat kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajarlah dengan baik dan sungguh-sungguh, ya, jangan bermalas-malasan. Masih ingat di Mahfudhat kelas 1, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Jadi sekali lagi, yang kedua, tolong belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, belajar kita hari ini akan menentukan masa depan kita nanti. Jadi sekali lagi, masa depan kita nanti akan ditentukan oleh sikap kita, terutama dalam belajar, ya. Kesuksesan kita masa depan tergantung kita saat ini. Oleh karena itu, raihlah cita-cita setinggi langit dan jangan lupa merendahkan karakter, perilaku kita serendah-rendahnya di bawah, seperti laut mutiara di bawah lautan. Dan yang keempat yang ingin Ustaz ingatkan terus dan sering Ustaz sampaikan, hanya orang-orang yang kuat dan tabah saja yang akan bisa naik ke puncak Gunung Ciremai. Maksudnya hanya orang-orang yang kuat dan tabah saja yang akan sampai ke puncak kesuksesan. Jadi sekali lagi, orang-orang sukses adalah orang-orang yang serius, semangat, kuat dan tabah dalam menghadapi berbagai kendala hidup. Baiklah, anak sekalian, insyaallah materi kita seperti yang tadi disampaikan adalah apa bentuk komitmen saya kepada Harakah Islamiyah. Jadi saya ulang lagi, materi yang kita kedua adalah apa bentuk komitmen saya kepada Harakah Islamiyah. Ini ada 7 poin bahasan, ya. Ustaz nanti akan beri tanda merah, itu sebagai passwordnya, sebagai kata kunci yang harus antum hafal dan ingat. Yang pertama, saya harus mempersembahkan hidup untuk Islam. Jadi kata kuncinya adalah mempersembahkan hidup, ya. Jadi sekali lagi, karakter kita sebagai komitmen kepada Harakah Islamiyah adalah bagaimana siap mempersembahkan hidup untuk Islam. Yang kedua, saya harus meyakini kewajiban berjuang untuk Islam. Jadi kita punya pemahaman bahwa kita wajib berjuang, ya. Berjuang untuk agama kita, itu Islam. Yang ketiga, saya harus memahami Harakah Islamiyah, tugasnya, karakteristik dan bekal Harakah Islamiyah. Jadi sekali lagi, dalam berharakah ini ya ada tugas-tugas Harakah Islamiyah,
ada karakteristik harakah Islamiyah, dan ada bekalnya bagaimana berharakah Islamiyah. Yang ketiga, saya harus memahami lika-liku perjuangan Islam dan alasan harus memilih harakah Islamiyah. Jadi dalam perjuangan ini ada lika-likunya, ada pernak-perniknya. Kemudian kita akan menghadapi berbagai macam harakah, maka kita harus bagaimana memilih harakah yang layak kita ikuti dan apa alasan kita mengikuti kepada harakah tersebut. Yang kelima, saya harus memahami dimensi-dimensi dalam berkomitmen kepada harakah Islamiyah. Jadi dalam harakah ini ada dimensinya, ada sudut pandangnya ya, karena dalam melakukan pekerjaan pun orang berbagai niatan ya. Makanya sekali lagi kita harus memiliki dimensi yang lurus sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam adalah saya harus memahami pilar-pilar perjuangan Islam. Jadi perjuangan Islam itu ada pilar-pilarnya. Jadi ada tiang-tiangnya. Ya. Jadi tiang-tiang itu sebagai bentuk pondasi dalam berjuang. Jadi berjuang itu tidak serampangan, tapi ada etika, tata keramanya, ada cara-caranya. Dan yang ketujuh, saya harus memahami syarat-syarat baiat dan keanggotaan. Jadi setiap orang yang akan bergabung pada satu harakah biasanya ada syarat ikrar, ya. Dan bagaimana kita memahami syarat tersebut, dan juga bagaimana memahami syarat-syarat kita bergabung dalam harakah tersebut sebagai anggota. Baiklah, itulah 7 poin bahasan yang akan kita bahas selama semester genap ini. Mudah-mudahan waktunya cukup dan kesampaian. Baik anak sekalian, dalam poin pertama itu saya harus mempersembahkan hidup untuk Islam. Ini dalam hal ini ada 3 poin bahasan ya. Yang pertama tentang beberapa sikap manusia dalam menghadapi kehidupan ini ya. Jadi ada berbagai macam manusia, tipe manusia dalam menghadapi hidup ini ya. Yang kedua, bagaimana cara mengabdikan hidup untuk Islam. Jadi mengabdikan hidup itu ya tidak asal, tapi ada caranya sesuai dengan tata aturan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, bagaimana sih karakter manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam. Ini insyaallah ada 3 poin yang kita bahas. Kita akan bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama, sikap manusia dalam menghadapi hidup ini ya. Jadi ini ada 3 golongan, ada 3 tipe manusia, ada 3 macam manusia dalam menghadapi hidup ini ya. Yang pertama adalah manusia yang hidupnya hanya mengejar dunia saja, hanya mengejar dunia semata. Ini dinyatakan atau disebut orang-orang yang ad-dahriyun ya. Ad-dahriyun ya. Jadi orang-orang yang hanya mengejar dunia ya, tanpa mengabaikan akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Al-An'am 29. Jadi mereka menyampaikan hidup kita ini hanya hidup di dunia dan kita tidak akan dibangkitkan lagi ya. Jadi mereka tidak yakin adanya akhirat ya. Ini ada tipe manusia yang pertama ya. Yang kedua, maaf, dalil berikutnya, wa qaulu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Nah, ini mereka mengatakan hidup kita ini hanya ya mati dan hidup, dan kita tidak hancur, tidak rusak kecuali ya dengan masa dan waktu saja ya. Jadi mereka tidak punya ilmu, mereka hanya mengira-ngira. Ini logika mereka. Jadi nggak ada kehidupan di akhirat itu. Nah, oleh karena itu inilah tipe manusia yang hidupnya hanya mengejar dunia tanpa memperhatikan yang lainnya. Yang kedua, ada manusia yang hidupnya tidak jelas. Nah, ini adalah orang-orang kafir ya. Jadi nggak jelas hidupnya ya. Bahkan bisa seperti binatang ya. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir, mereka bersenang-senang di dunia ini, bahkan mereka makan sebagaimana binatang makan. Maka bagi mereka yang layak tinggal nanti adalah neraka. Jadi sekali lagi,
orang-orang yang tidak jelas hidupnya ini, orang-orang kafir ini, Allah samakan dengan an'am atau binatang. Kalau yang tadi adalah ad-dahriyun, kalau yang kedua adalah al-kafirun atau al-an'am. Dan yang ketiga, manusia yang memandang dunia sebagai ladang untuk di akhirat. Ini adalah orang-orang yang beriman, al-mu'minun. Jadi mereka punya prinsip ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia adalah ladang di akhirat. Barang siapa menanam di dunia kebaikan, maka akan kebaikan di akhirat. Barang siapa di dunia menanam keburukan, maka akan mendapatkan keburukan di akhirat. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Jadi hidup ini yang ada di dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan hari akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apa kamu tidak berpikir ya? Ya. Makanya sekali lagi, kita sebagai makhluk Allah yang mulia, yang diberikan akal, akan menentukan hidup ini ya, untuk dunia ini akan akhirnya di surga atau di neraka ya. Nah, ini mohon menjadi perhatian kita semua ya. Tapi dalam ayat Az-Zariyat, surat Az-Zariyat ayat 6, ini sudah hafal semua. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi sekali lagi, sebagai seorang mukmin itu pasti memikirkan bagaimana hidup ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya bagaimana cara mengabdikan hidup untuk Islam? Ini ada 5 poin bahasan. Jadi cara mengabdikan hidup Islam itu ada 5 poin bahasan. Yang pertama, mengerti tujuan hidup. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tujuan hidup kita adalah bukan hanya untuk hidup semata, makan minum tanpa ada tujuan Allah tentukan. Ya. Apa tujuan kita? Tadi Az-Zariyat ayat 6, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya makna ibadah yang luas, bukan makna ibadah yang sempit, hanya sebatas sholat, zakat, dan puasa saja. Tapi ada hal-hal lain yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang kedua, mengetahui nilai dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Ya. Jadi, kalau kita melihat dunia ini dibandingkan akhirat tidak seberapa. Ya. Bahkan Rasul pernah mengajak para sahabatnya untuk melihat ya. Rasul begitu lewat lautan, kemudian Rasul mengambil tongkat, menyelupkan ke air, dan diangkat. Lihat, ada air yang nempel di tongkat, itulah dunia, dan lautan itu akhirat. Jadi hanya sedikit ya. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, Taubah, araditum bil hayatid dunya minal akhirah wa ma matul hayatid dunya illa fil akhirah illa qalil ya. Jadi ridho dengan hidup dunia ya daripada hidup di akhirat ya. Ingat, kesenangan dunia itu dibandingkan akhirat hanya sedikit ya, tidak sebanding. Bahkan Rasulullah SAW membandingkan dunia ini ya seperti kain lapuk ya, yang tidak ada gunanya, yang orang juga membuangnya, atau seperti bangkai yang pemiliknya saja tidak mau ya gitu. Kemudian yang ketiga, mengetahui bahwa mati sebuah kepastian ya, dan mau mengambil nasihat darinya ya. Jadi sekali lagi bahwa mati itu adalah pasti ya. Bahkan sudah tahu ya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati, kita juga mati ya. Nah, ini sudah harus yakin, sehingga kalau kita tahu akan mati, maka kita tidak akan rakus terhadap dunia, karena akan ada batasnya. Allah berfirman dalam Al-Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap jiwa akan mencicipi, akan merasakan kematian. Oleh karena itu, jika kita faham akan mati, insya Allah kita tidak akan terlalu mementingkan dunia semata.
Kemudian yang keempat adalah mengetahui hakikat Islam dan berusaha memahaminya. Jadi untuk memahami Islam ini tentunya kita perlu belajar. Sering Ustaz sampaikan bahwa belajar kita di sekolah, baik SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi, itu kalau diukur untuk kehidupan di dunia itu hanya 20%. Itu pun kalau antum belajar sungguh-sungguh. Artinya 70% lagi harus belajar. Ya, mandiri. Makanya Islam itu merupakan tatanan hidup kita, ya. Kalau kita tidak memahaminya, maka kita susah, tidak akan bisa melaksanakan hidup sesuai dengan Islam. Ini Allah menyatakan waqul rabbi zidni ilman. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa untuk menambahkan ilmu, ya. Baik. Yang kelima, mengerti hakikat jahiliyah, ya, dan siap menghadapinya. Jadi tadi di samping kita memahami Islam juga harus memahami jahiliyah, karena selain Islam itu jahiliyah, ya. Kita harus memahami bagaimana macam, ya, tipe-tipenya, ya, sehingga dia bagaimana dalam menghadapi tipu daya mereka terhadap kita dalam rangka memurtadkan kita. Baik, inilah 5 poin cara mengabdikan hidup untuk Islam. Ini dalam sebuah hadis, man ta'lama lughata qaumin amin makrim. Barang siapa memahami bahasa satu kelompok, satu kaum, maka dia akan terbebas dari makarannya. Kemudian berikutnya karakter manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam. Ada karakternya, sifat-sifatnya bagaimana? Yang pertama, memiliki komitmen konkret terhadap Islam. Jadi orang-orang yang punya komitmen, ya, tidak pelintat-pelintut, ya. Orang yang Masya Allah, ya, memiliki istiqomah dalam melaksanakan Islam, ya. Allah sampaikan orang yang beruntung itu alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi kita harus punya komitmen yang kuat pada Islam. Kenapa? Kalau tidak punya komitmen yang kuat dengan hal 3 ini, ya kita akan menjadi orang yang merugi. Yang kedua, ini berikutnya, ya, dalam Allah menyatakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Allah, ente mikir enggak sih nyuruh orang buat baik sementara yang tidak baik? Jadi oleh karena itu kalau kita nyuruh orang baik, ya kita juga harus baik dulu, ya. Dan harus berbuat baik. Jangan sampai kita hanya bisa menyuruh orang untuk berbuat baik sementara kita tidak berbuat baik. Dan yang kedua, memberi perhatian terhadap kemaslahatan Islam. Jadi orang yang memiliki karakter mengabdikan hidup Islam, tatkala ada kebutuhan yang diminta oleh orang-orang Islam atau oleh agama Islam, ya, dia tidak pikir-pikir lagi, langsung membantunya dan memberikannya. Sebagaimana Allah Rasulullah sampaikan bahwa man asbaha lam yahtama lil muslimin falaysa minhum. Barang siapa pagi hari ini dan dia tidak ada perhatiannya kepada orang Islam, maka dia bukan orang Islam. Atau dalam hadis lain, man lam yahtama bi amril muslim falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan dengan perkara orang Islam, maka dia bukan orang Islam. Jadi sekali lagi, di antara karakter orang atau manusia yang mengabdikan hidup Islam harus punya perhatian penuh terhadap kemaslahatan Islam. Yang ketiga, teguh memegang kebenaran dan percaya kepada Allah, ya. Jadi sekali lagi, terhadap hal kebenaran itu harus dipegang teguh dan yakin bahwa Allah masih segala-galanya, ya. Jangan sampai kita masih ragu terhadap al-haq, ya. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antum la'aluna in kuntum mu'minin. Jadi kalau kita iman kepada Allah, harus punya ketegaran, ya, terhadap prinsip-prinsip, ya. Dan kita jangan takut akan kendala yang dihadapi dalam menghadapi tatkala kita menjadi orang yang tegar dalam memegang kebenaran. Yang keempat, komitmen terhadap perjuangan Islam dan bekerjasama dengan aktivis. Jadi sekali lagi, tatkala Islam ini membutuhkan perjuangan, kita komit ikut berjuang. Kemudian karena dalam Islam ini diperjuangkan bukan oleh satu kelompok dan bukan oleh sendiri, tapi ada kelompok lain atau orang-orang lain, maka kita juga harus bisa kerjasama dengan kelompok lain yang tidak sama dengan kita, ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa.
Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kerjasamalah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, jangan bekerjasama dalam hal-hal dosa dan permusuhan. Jadi sekali lagi, kita sebagai orang yang punya keinginan menjadi pengabdi hidupnya untuk Islam, ya, karakternya ada 4 ya. Komitmen kepada Islam, perhatian kepada kemaslahatan Islam, pegang teguh kebenaran, komitmen dengan perjuangan Islam. Inilah 4 poin karakter manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam. Baik, demikian yang bisa disampaikan saat ini. Semoga bisa difahami dengan baik. Amin Allahumma amin. Dan tentunya sebelum ditutup, Ustaz ingatkan, mohon dari sekarang untuk merangkum dan memahami password. Silahkan antum membuat password oleh awal kata yang penting atau dengan kata yang antum penting. Ya, pahami ya. Baik, thanks a lot. May Allah bless us and see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.